Kalau harga tetap, tetap sesuai dengan saya. Nah, makanya kan kalau saling menjatuhkan harga itu kan, yo kasihan lah. Mosok kita kerja juga kerja bakti gitu. Gitu ya. Ya kan kalau vendor-vendoran, wah kita perang harga lah. Jangan sampai ya untuk mohon maaf untuk vendor-vendor sablon yang lain kalau terjadi perang harga ya saya juga tidak ikut perang, tapi saya tetap memegang teguh harga dari saya. Membentengi membentengi perang harga. Sobat Baron, berjumpa lagi di SIDA UMKM Baron Putra SPS. Nah, kali ini saya berada di vendor Hardmade Jebres Surakarta. Kira-kira di dalam ada apa aja ya? Yuk ikuti terus konten kita di SIDA UMKM Baron Putra SPS. Hai Sobat Baron, kembali lagi di SIDA UMKM Baron Putra SPS. Nah, kali ini saya bersama Bapak Heri selaku dari owner dari Hardmade ya Pak ya? Iya, benar. Ya Pak Heri, apa kabar? Alhamdulillah sehat-sehat selalu. Semoga sahabat Baron juga diberi kesehatan, kelancaran, dan berkah yang melimpah. Amin, amin, amin. Ya Pak Heri, ya. Saya mau tanya-tanya tentang vendor Hardmade ini. Silahkan. Vendor ini berdiri sejak kapan Pak? Kita mulai merilis Hardmade itu berdiri sejak tahun 2008. Itu sudah mulai bikin-bikin nama lah istilahnya. Terus mulai eksis tahun 2010 dan sampai sekarang. Berarti awalnya itu 2008, eksis 2010. Iya, gitu. Sekitar 2 tahun ya, baru eksis ya. Baru eksis. Okay. Baru berani itu aneh nyemplung ke dunia persablonan lah. Gitu ya. Dan ini ya Hardmade. Kok bisa dikatakan Hardmade? Nah, ini itu ada arti khusus enggak, Pak? Nah, itu kan mungkin mulai dari nama adalah doa. Jadi Hardmade itu kepanjangan dari Hari Merchandise. Oh, Hari Merchandise. Mulai dari Hardmade paling bagusnya apa? Alah ya udahlah nama pemberian dari orang tua mungkin ya ada sedikit bancaan kayak orang dulu lah gitu. Iya. Ada Indo-Indo itu bikin Hardmade lah, Hari Merchandise gitu. Ya kebanyakan nih dari kata kita ya Pak. Dari orang tua kan juga yang terbaik ya. Memberikan yang terbaik ya. Alhamdulillah sampai sekarang juga masih memegang Hardmade gitu. Nah Pak, berdiri dari sejak 2008 sampai sekarang ini pernah nggak Pak yang dialami vendor ini? Kalau apa ya, hal terburuk lah intinya. Hal terburuk yang pernah kita alami ya, untuk bukan pencapaian dulu ya, yang istilahnya apa hal terburuk yang pernah dialami. Yang pertama mungkin sobat-sobat sablon Baron itu juga udah mengalami pas pandemi. Nah itu kebanyakan pandemi. Tapi kan sebelum pandemi juga kita juga mengalami lah istilahnya naik turunnya bahan, terus dari segi pemasaran dan lain sebagainya. Tapi untuk pas pandemi itu mungkin paling terburuk. Itu adalah itu tadi kita tidak ada event, sedangkan sablon itu hidupnya ada event gitu. Ada kumpul-kumpul, entah event apapun itu yang bikin hidup ya. Hidup tukang-tukang sablon itu ya event itu. Saling sharing juga gitu kan Pak ya. Ya itu mungkin hal paling terburuk pada saat pandemi itu. Tapi tidak menutup kemungkinan kita gimana cari celah lah istilahnya. Oh itu event kita tidak boleh, soalnya event tidak boleh diadakan lah. Kita cari celah kemana lah biar tetap dapur kita ngebul gitu. Entah itu sablon masker, entah itu bikin produk,
yang kita jual sesuai dengan pandemi, itu gimana kreatif kita lah. Itu toh. Nah Pak, tadi kan pas kesini kan saya lihat nuansanya kan seperti kayak rumah-rumah Bali ya Pak ya. Nah, ini kok ada ide seperti ini tuh gimana Pak? Nah, itu ada sedikit tip untuk pemasaran. Untuk mungkin sablon-sablon, tukang-tukang sablon yang lain bisa mengikuti lah langkah-langkah kita atau langkah-langkah kita ya, itu istilahnya. Mengapa? Yang pertama emang saya sendiri dulu sih. Saya emang dari dulu agak menyukai seni lah. Kan sablon juga berasal dari seni, itu juga seni yang ditumpahkan dalam bentuk kaos gitu. Nah, mengapa tak bikin konsep-konsep kayak gini? Ini secara tidak langsung adalah kantor. Ini kantor. Kantor ya. Kantor kan kalau menerima konsumen atau menerima tamu itu ya udah kantor saya ini lebih ke nyantai lah istilahnya. Ya. Tidak terikat waktu, mungkin tidak apa ya, serius banget gitu. Jadi ya udah kantor saya ini kayak galeri lah, dan bisa menunjukkan emang tidak ada contoh sablon tapi menunjukkan ini loh koleksi saya. Iya sih. Ini masih kayak ke desa-desaan ya Pak ya, ada patung-patung, terus apa itu gong ya, gong terus sama sepeda-sepeda, sama foto-foto Bapak di sini juga. Agak jadi lebih beda daripada yang lain. Kan yang lain kalau mungkin tempat sablon yang lain menonjolkan hasilnya, ini loh sablon saya. Oh tidak, saya kan kalau ke sini ya kita nyantai dulu, tidak langsung kita ke intinya sablon Mas. Nah, kita ada bersablon tapi kok nggak ada sablonnya. Kalau bener. mau lihat contoh sablonnya ya ke rumah produksi gitu. Ada produksi sendiri, ada tempat nyantai kan sendiri. Tidak harus konsumen itu membicarakan sablon ke sini, tapi kan lebih ke saya tak istirahat dulu Mas, nyantai-nyantai sambil menikmati lah istilahnya, menikmati tidak di luar pesanan tapi ya tak nyantai dulu ya benar-benar gitu. Termasuk juga marketing ya Pak. Marketing ya? Itu. Oke. Pak, ini Harmet ini kan udah berdiri sejak 2008. Untuk harga sendiri Pak, ini apakah ada batasan? Maksudnya udah ada patokan seperti itu? Apa tergantung kualitas juga? Untuk harga kita kan tetap ya, tapi kan kita harga mungkin ya sesuai dari vendor-vendor yang lain. Kita cuma paling nambah sedikit tapi tidak mengurangi. Jadi kan saya sendiri kan tidak mau perang harga. Dalam artian satu orang nyablot cari vendor Mas ada 100 pcs, berani harga berapa? Saya jarang nyemplung ke situ. Kasih hasil harga sekian. Saya tidak. Jadi kan ada kuantiti, harga sekian, emang saya harga sekian. Tapi kalau jumlah kuantitinya lebih banyak, kita dapat bonus. Samanya 20 pcs free 1. Gitu. 40 pcs free flag. Terus 80 pcs kita free apa lagi gitu. Tapi tetap kalau harga tetap sesuai dengan saya. Makanya kan kalau saling menjatuhkan harga itu kan yo kasihan lah. Mosok kita kerja juga kerja bakti gitu. Gitu ya. Ya kan kalau vendor-vendoran wah kita perang harga lah. Jangan sampai ya, untuk mohon maaf untuk vendor-vendor sablon yang lain kalau terjadi perang harga ya saya juga tidak ikut perang, tapi saya tetap memegang teguh harga dari saya. Membentengi perang harga. Yo ibaratnya yaudah kita setarakan harga lah. Jadi untuk komunitas yang lain mungkin yang paling bagus itu menyetarakan harga dulu. Entah itu sablonan besar, kecil, banyak, sedikit, ya kita stabilkan harga. Soalnya para pemesan itu mencari titik lemah kita. Mungkin tukang sablon yang lain, wah nggak ada garapan, tak golek kono we. Kayak mesti randi garapan regoni semiring. Bener. Nah, kita kalau masih bisa menyetabilkan harga dari vendor itu lebih bagus. Jadi untuk pesannya itu ya, Mbak Nene vendoran sablon Solo itu regoni podo kabeh. Cuma konsumen mencari kualitas sama cocoknya hati. Benar itu.
Tapi kalau harga mbok ke sablonan A, wah dikasih harga sekian. Sablonan B, oh yo dikasih harga sekian. Tinggal pilih gitu toh. Jadi tidak ada perang harga. Mungkin itu untuk tip komunitas-komunitas yang lain lah. Makanya dari Pak Heri ya. Saya sendiri kan yo juga ikut komunitas tapi tidak mau kecemplung ke perang harga itu. Nah Pak, untuk Harmet sendiri ini memproduksi apa aja Pak? Yang pertama kita fokus ke jaket sama kaos. Untuk basicnya kita jaket sama kaos dulu. Jadi untuk yang lain-lainnya mungkin kedepannya lah kita ngikuti perkembangan zaman, mungkin usum printing, DTF, polyplex atau bordir itu kita ngikuti perkembangan zaman. Tapi juga ada channel kan ke situ? Ada ya? Mungkin kita ke bijian atau kita sudah mempersiapkan lah, bisa dikatakan untuk kemajuan zaman ini kita sudah persiapkan. Kalau konsumennya mulai usum DTF, ya udah kita gimana caranya ngaplikasikan plastik sol dan DTF biar kerjanya lebih cepat lah. Gitu. Tapi punya pemikiran enggak Pak? Ibaratnya ini kan dalam posisi ini kan Harmet kan nyablon kaos, plastik sol dan apa tadi jaket. Nah Pak Heri, ini sedikit pribadi nih. Sebelum ke punya vendor ini, dulu Pak Heri itu seperti apa sih? Kerja apa gitu? Ya itu yang pertama, itu sedikit kilas balik ya, hitungannya menceritakan masa lampau lah. Yang pertama saya lulusan SMA Negeri 8 Surakarta tahun 2001. Ya 2001. Habis itu saya kan orangnya tidak mau terikat. Yang pertama tidak mau kerja pabrik, yang kedua tidak mau kerja toko. Ikut proyek. Kerja proyek bangunan lah. Ikut plafon Gibson Candi. Nah itu selama 7 tahun. 7 tahun bantu kakak ikut nyablon sini itu. Terus kok merasa nyaman sablon. Wah penak ya. Saya punya kata-kata, saya punya unek-unek bisa tak cetak di kaos. Di aplikasi di situ plug gitu ya. Terus yang kedua saya seneng nonton konser. Yang pertama itu popangan lah, ibaratnya itu kan dulu musim-musimnya hardcore, popang dan lain sebagainya. Terus saya iseng-iseng bikin kaos. Ya, pas itu waktu konser Endang Sukamti di Sodari kalau nggak salah. Saya bikin kaos itu. Endang Sukamti ya, Kamtis bisa dikatakan Kamtis lah. Bikin satu, cuma niatnya nggak nonton konser sesuk gitu. Buat sendiri. Itu belum musim dunia maya, cuma tak upload di Facebook. Siap merapat gitu dong. Lah kok dalam komenan itu selang sehari itu kok banyak. Mas kaosnya dijual nggak? Mas saya mau beli satu, saya mau. Nah mulai dari itu timbul, wah ini ya menghasilkan ya. Cuan. Saya cuma bikin kaos satu, niatnya bikin konser dengan kata-kata yang saya unek-unek kan, kok malah banyak peminatnya. Ya udah setelah nonton konser saya produksi. Wah. Bikin 3 COD loh, kok malah semakin hari permintaannya kok semakin banyak gitu. Wah ini berarti bisa dikatakan ladang ini ya. Ya udah bikin terus, bikin lagi. Ada konser lagi, saya coba lagi, bikin kaos lagi, satu lagi buat gig, ada terus lagi, bikin kaos lagi, ada lagi lah. Dari situ saya mikir loh, ini kok enak ya pemasarannya kayak gini kok penak gitu loh. Ya udah saya tinggalkan proyek, saya langsung kejerumus ke sablon. Mulai dari 2008 itu kan mulai rintis, wah bikin brand iseng-iseng gitu toh. Itu belajar dari mana Pak sablon tadi? Dari kakak. Dari kakaknya ya. Oh kakaknya udah punya vendor. Tapi kan sablonnya beda, terus kaos cuma buat sampingan, tapi saya kaosnya. Mulai dari itulah merasakan wah enak sekali cari uang gitu. Terus buat sendirilah. Buat sendiri, brand sendiri Harmet gitu toh. Nah, asal mulanya cuma iseng-iseng. Itu titik dari asal mulanya Harmet itu. Jadi kan emang saya dari bukan basic
tukang sablon atau keluarga sablon enggak ya. Enggak, cuma basicnya ya cuma orang biasa, cuma ya alhamdulillah dibukakan pintu rezeki mulai dari sablon. Dari seng-seng sampai punya vendor. Iya. Terus buat ladang penghasilan sekarang sudah ya mulai dari itulah, mulai saat ini. Makanya memang benar-benar merintis dari nol. Mungkin ya kalau teman-teman atau yang lain melihat ini ya, kalau mau sedikit cerita atau berguru silahkan ke sini. Saya tidak menutup pintu. Kalau mau belajar merintis sablon atau pemasaran atau segalanya, silahkan datang ke sini. Mungkin bisa hubungi Mas ini atau ke sana tanya Harmet sini gimana. Jadi gitu. Jadi kita tidak tertutup lah. Iya. Berbagi ilmu. Membuka ya. Membuka siapa yang mau belajar sablon, apalagi belajar sablon. Iya. Nah, Pak Heri. Pak Hari ya? Iya. Nah, Pak Hari. Ini kan Harmet kan berdiri dari 2008 eksis sampai 2010 sampai sekarang. Udah besar ya Pak namanya Harmet. Alhamdulillah kan. Udah dikenal lah ya. Apa yang dilakukan Pak Hari waktu itu? Maksudnya? Kok bisa sampai vendor sudah besar gitu? Yang pertama kuncinya adalah klien. Pertama datang ke sini klien, yang kedua jadi saudara. Yang pertama itu kan menjaga klien tetap kerja sama-sama kita. Yang kedua, kita tetap menjaga kualitas. Yang ya bisa dikatakan kualitas itu nomor satu. Paling penting ya. Paling penting menjaga kualitas, dari kualitas bahan, sablonan dan lain sebagainya. Untuk yang ketiga itu kita komitmen lah. Kalau kita sudah gini, ya udah kita jalan di sini terus. Yang keempat, mencari titik celah. Jadi kita tidak satu titik tok, tapi kalau kiranya titik ini ada sedikit penurunan, kita cari titik yang lain. Sekiranya oh ini ada peluang, oh peluangnya sudah agak menurun, oh kita cari peluang lagi. Jadi gimana caranya kita pinter-pintere mencari peluang. Semuanya peluang A, wah ini sudah agak menurun ini omsetnya, ibaratnya sudah nggak pesen sini lagi. Nah itu cari kita peluang lagi. Oh kita cari peluang, oh ini bisa bikin kaos, oh ini khalayak ramai ini, mengumpulkan massa banyak. Ya gitu kita pepet lah istilahnya. Kita pepet untuk ya piye carane iso gawe kaos nang ini gitu toh. Jadi tidak sungkan-sungkan kita metani peluang-peluang terus itu. Jadi setiap tahun kan hitungannya genrenya beda-beda terus. Dari saya berdiri trennya musik, udah redup, trennya musik popang, timbul lagi tren hardcore, ya udah kita selami tren hardcore. Hardcore redup lagi, kita ada peluang lagi, sera, ya udah kita sera gitu. Terus peluang musik udah mulai redup. Wah ini ada sedikit trennya lagi kata-kata, ya udah kita ambil kata-kata gitu terus. Jadi kan bisa dikatakan clothingan saya itu agak sedikit labil, jadi ngikuti musim. Musimnya ini baru musim, banyak pendekaran, ya udah kita bikin kaos pendekar. Gimana caranya desainan dan apapun itu bisa masuk ke kaos pendekar itu. Kalau nanti pendekaran udah redup, ada lagi mungkin musim piknik, ya kita cari masuk peluang masuk situ gitu. Jadi untuk mempertahankan itu cuman trennya. Nah untuk Harmet sendiri ada berapa karyawan Pak? Ini sementara 8. Untuk karyawan cetak bisa dikatakan di dapur produksi ada 5, di desain ada 2, dan untuk pekerja lapangannya ada 2. Termasuk saya sendiri gitu. Jadi saya sendiri kan 9, tapi saya termasuk ke lapangan gitu. Jadi juga masuk di produksi. Ya, di samping ya bisa dikatakan owner, tapi juga ikut terjun langsung ke situ biar lebih mengawasi hasil kerjanya lah ibaratnya gitu. Pak, untuk gini Pak, kalau ada customer mau ke sini, dia belum pernah nyablonkan gitu ya, ibaratnya awam lah dalam dunia sablonan.
mau buat nih suatu kaos tapi tidak punya desain, apakah bisa juga? Nah itu kan sistem masuk ke dalam media pemasaran kita ya. Jadi orang-orang yang mau bikin kaos itu kita permudah. Mas saya nggak punya desain, kita free desain. Kita tidak dipungut biaya desain. Jadi tinggal mau kata-kata apa, terus warna kaos apa, pakai gambar apa, kita sudah sukarela untuk mendesainkan. Jadi itu salah satunya kalau masuk ke sini ya itu tadi, tidak punya desain bisa kita desainkan. Kita tinggal manut konsepnya, ini kaos untuk apa gitu. Jadi free ya? Free desain kita, free desain dan ada minim ordernya berapa gitu. Untuk pemasaran sendiri Pak, apa yang dilakukan Harmed ini? Untuk pemasaran kita tetap pakai dunia maya. Yang pertama kita pakai dunia maya, entah itu dunia maya kita sendiri kan ada. Untuk yang kedua kita pemasarannya cuma pakai stiker. Stiker? Maksudnya stiker gimana Pak? Setiap orang pesen, jadi pesen 20 pieces kaos A, kita bonusin stiker. Dan stiker itu ada dicantumkan nomor WA dan Instagram kita. Oh gitu. Contohnya ada stikernya Mas Wan. Neng burimu Mas Wan, kita ya. Nah itu, gini. Misalnya kayak gini. Ya, ada sedikit contoh lah. Ini kaosnya ini. Nah ini di sini ada kita. Diproduksi oleh Harmed gitu. Oh iya. Itu nanti itu kan media promo. Jadi kita tidak sungkan-sungkan semuanya kita bikin stiker ini cuma 7.000 lah, 8.000 bisa dikatakan. Print stiker 8.000 itu kita tempel, konsumen nempel di helm. Itu berapa juta mata yang melihat setiap hari. Semuanya pakai kaos itu ada stikernya. Stiker desain sama. Kaosmu bikin mana? Ini ada stikernya. Nah gitu kan, setiap orang itu mesti lihat. Apalagi suatu kebanggaan lah, tempel motor, plat, ada tulisan Harmed, diproduksi oleh Harmed, nomornya itu. Nah itu mulai dari itu kita membentuk. Jadi lebih banyak yang tahu ya Pak? Lebih bisa menyebarkan. Gitu loh. Cuma pertama itu yang paling utama itu stiker itu. Punya sosial media enggak Pak? Sosial media cuma ya TikTok, Instagram sama Facebook. Gitu Pak. Ya. Untuk sosial media cuma itu Pak. Kalau marketplace? Marketplace punya tapi nggak jalan. Nggak jalan. Kenapa nggak dijalankan Pak? Kalau marketplace yang pertama kita ya itu tadi, kita menghindari untuk perang harga. Soalnya kita juga menjaga kualitas lah. Kalau kita perang harga gitu kita juga tidak mau lah, kita tetap harga standar sekian. Nah, gitu. Oh berarti untuk para sablon, para customer langsung datang ke sini aja ya Pak? Iya, langsung datang ke sini ke Harmed. Hitungannya juga rumah pribadi dan dapur pribadi di sini. 24 jam. 24 jam. Disambil ngopi juga boleh. Dapat suguhan es teh atau kopi, tinggal selera. Nah, Pak, untuk pesan para UMKM di rumah nih Pak, dari Pak Hari sendiri. Ya UMKM khususnya UMKM apa saja lah, saatnya kita bangkit. Yang pertama UMKM Solo Raya ya. UMKM Solo Raya saatnya kita bangkit untuk menunjukkan lah hasil UMKM Solo Raya itu bisa dikatakan ranah nasional dulu. Ini loh hasil karya UMKM Solo Raya bisa tembus ke pasar-pasar nasional, bisa menguasai, ibaratnya semua UMKM bisa menguasai nasional. Tingkat nasional itu sudah sangat bagus. UMKM Solo Raya tetap berjuang, maju terus, kita bangkit dari keterpurukan, kita song-song ke depannya lebih bagus lagi. Oke Pak Heri, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Heri telah mengizinkan kami dan tim SIDA UMKM Baroneputra untuk mengetahui banyak tentang Harmed ini. Nah, untuk sobat baron di rumah yang mau buat sablon kaos, jaket, atau kaos polos juga bisa ya Pak ya? Bisa. Nah, bisa langsung hubungi nomor di bawah ini. Iya. Dan vendor Harmed dinyatakan lulus SIDA. Alhamdulillah.
Terima kasih. Ini ada kaos dari Wah. Sida UMKM. Terima kasih Mas. Sobat Baron, terima kasih ya telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tetap dukung UMKM Indonesia. Ingat sablon, ingat Baron.